Selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Pada sesi keempat ini ya kita akan diskusi ya mengenai apa itu terkait isu-isu ya terkait dengan global warming dan dampaknya terhadap kesehatan ya. Nah, beberapa tahun lalu ini sempat menjadi debatable ya, apakah Indonesia itu sudah mengalami dampak dari global warming atau climate change gitu ya, atau perubahan iklim ya. Jadi banyak nama lah ya. Tapi kita selaku warga akademis gitu ya. Nah, ini apapun istilahnya itu kita harus bisa memahami ya mana nanti konteks yang cocok untuk kita gunakan ya. Nah, kaitan dengan perubahan iklim yang berlangsung secara global. Nah, sebenarnya ini adalah proses sebuah fenomena yang berlangsung secara alami, yang ini merupakan dampak dari beberapa proses yang sangat panjang, sehingga dampaknya ini bukan istilahnya akut ya, tapi ini sudah merupakan proses lanjutan yang itu merupakan juga hasil dari kontribusi manusia ya itu. Nah, jadi bukan suatu yang baru gitu ya, tapi ini berlangsung lama. Nah, yang digadang-gadang atau dicurigai gitu ya, itu adalah greenhouse gas effect ya. Jadi greenhouse gas effect ini ya, apa sih itu kan greenhouse ya? Ini suka sering salah paham ya. Jadi rumah hijau ya, padahal kita selalu dihadapkan pada istilah green ya, go green ya, evergreen, semua begitu. Tapi justru ini greenhouse effect ya. Nah, ini kan jadi antagonis ya. Nah, sehingga ini kita harus cermat bagaimana menerangkan ini ya. Jadi greenhouse effect itu ya aslinya gas ini bagus ya gitu, manfaat buat kita dan itu kita hasilkan juga. Tapi ternyata ya begitu di atmosfer, nah gas-gas ini itu terakumulasi. Nah, karena terakumulasi kemudian berkumpul menjadi sebuah lapisan gitu. Kalau disebut ozon itu sebenarnya lapisan ya. Jadi ozon itu lapisan yang menyelimuti atmosfer kita ya. Jadi itu ozon namanya. Nah, sehingga itu bisa mempengaruhi energi yang masuk dari matahari, kemudian harusnya dipantulkan tapi tidak jadi dipantulkan ya, dikembalikan lagi ke bumi. Nah, karena tadi merupakan isu utama ya, sebenarnya apa sih sumbernya gitu ya. Itu bisa secara alamiah dari pegunungan, dari panas bumi ya, bisa juga dari semua lah, otomatis dari kegiatan manusia, industri, transportasi, perdagangan, pertanian ya, itu otomatis menjadi kontributor utama dari sumber greenhouse gases ini ya sana. Nah, impactnya udah pastilah ya, mungkin kalau teman-teman juga paham ya, kalau ditanya pasti cuman ada dua jawabannya, yaitu langsung dan tidak langsung ya. Apa tuh dampaknya ya? Yang tidak langsung otomatis itu terkait dengan bencana-bencana yang ditimbulkan oleh sumber daya alam ya, kekeringan, kebanjiran, gagal panen gitu ya. Nah, itu dari alam, tidak langsung ke kita ya, tapi kaitannya dengan kalau kering ya nggak ada sumber air, karena nggak ada sumber air ya nggak bisa minum. Nah, itu masalah pasti buat kesehatan walaupun tidak langsung sifatnya ya. Jadi kaitan dengan pangan. Nah, kemudian kaitan dengan vektor, pasti ini terkait dengan penyakit menular ya, vektor. Yang paling gampang silakan dicek ya, siklus hidup nyamuk demam berdarah, Aedes aegypti. Dari teori yang kalau anak sekarang bilangnya jadul ya, dengan dibandingkan dengan kondisi sekarang itu pasti berbeda. Nah, itu kaitannya dengan perubahan temperatur iklim ya di sana. Nah, itu pengaruhi, dan juga terkait dengan radiasi yang langsung dihasilkan dari matahari sehingga menjadi mungkin berlipat-lipat, UV-nya berbeda. Nah, itu masalah
kaitannya dengan istilah sunburn, ya, kemudian ada istilah heat stroke, ya. Nah itu, ya. Jadi itu langsung kok sifatnya kaitan dengan kulit dan kaitan dengan mata mungkin ya di sana. Nah, international action terkait dengan climate change, ya. Nah itu ada berbagai macam organisasi, seminar ya internasional yang mungkin ada terkenal itu adalah framework terkait dengan Convention Climate Change, kemudian ada Kyoto Protocol ya yang mungkin masih walaupun sudah berapa ratus tahun ya, karena akhir 1990 ya, Protokol Kyoto. Nah, apa yang dilakukan di sini beberapa kegiatan terkait dengan upaya-upaya untuk mengatasi climate change, ya. Ada international cooperation, ya, kemudian ada scientific research, kemudian juga ada pengembangan energi alternatif, ya, gitu, sehingga dikembangkanlah istilah-istilah energi terbarukan. Nah, jadi itu yang harapannya nanti menjadi lebih ramah, ya. Nah, kaitan dengan dampak daripada tadi climate change ini sendiri, ya. Jadi terkait dengan berbagai bidang, kalau kita bagi menjadi bidang, ya, pasti ada health impact, kemudian agriculture, kemudian forest, kemudian water resource, kemudian ada impact terhadap pesisir pantai, dan kemudian juga ada kaitannya dengan biodiversitas, ya. Nah itu kaitannya dengan air pollution dan climate change, ya. Nah sehingga perlu dilakukan sebuah proses yang itu saya kira secara internasional, ya, itu adalah proses adaptasi, ya, kemudian ada proses implementasi daripada legislasi atau peraturan-peraturan, kemudian ada istilah carbon trading yang perlu juga diatur, kemudian ada istilah emission trading, dan juga ada emission caps, ya. Nah jadi upaya-upaya ini yang harus secara nasional ini diterjemahkan, ya, mungkin kalau di kita ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya, dan memang di Indonesia juga sudah dibentuk sebuah badan khusus terkait penanggulangan perubahan iklim, ya. Nah jadi apa yang menjadi concern buat kita, ya, itu pertama adalah exposure atau pajanan dari sinar UV yang dari matahari, dan ini bisa menimbulkan dampak kesehatan utama, ya, bisa kanker, bisa juga katarak, bisa juga terkait dengan imun, ya, dan kaitannya tadi dengan penyakit tidak menular berbasis faktor, gitu, ya. Nah sehingga apa yang nanti kita coba lakukan, ya, nah itu adalah mulai memperhatikan semua faktor risiko terkait dengan sumber daripada greenhouse gas effect, ya. Nah tentunya ini memerlukan sebuah komitmen bersama, baik itu pemerintah, kemudian pengusaha, dan juga kemudian masyarakat selaku konsumen, karena perilaku konsumen yang sangat konsumtif, ya, sehingga melupakan kelestarian lingkungan, dan otomatis ini juga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, sehingga tanpa sadar yang kita lakukan itu malah meningkatkan greenhouse gas effect, ya. Yang seharusnya yang kita lakukan itu adalah melakukan reduksi, ya. Salah satu hal yang paling gampang adalah kalau bisa naik sepeda, kenapa harus pakai motor? Kalau bisa pakai motor, kenapa harus pakai mobil, gitu, ya. Nah jadi tinggal pilih mana yang secara hitungan-hitungan kita, ya, itu berdampak baik terhadap lingkungan terkait dengan penurunan dampak global warming. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk sesi keempat ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.